Yang sama-sama kita hormati guru kita Profesor Dr. Agus Ahmad Tasbih yang menjadi pembimbing kita, dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Habib Firly bin Zaid Al-Habsi yang juga pembimbing guru ngaji kita, yang sama-sama kita hormati Sohibul Wilayah Bapak RT Muhyiddin Nawawi, dan juga Imam Rawatib kita Bapak Ustadz Ali Suryadi, Bapak Tarmaji, dan juga Bapak Bahtiar Nurdin yang menjadi MC kita pada malam hari ini, dan juga Kakanda Bapak Fahmi Awaludin, dan juga sesepuh kita Bapak Hasim beserta keluarga besar, Bapak-bapak serta saudara-saudara yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa cinta mahabbah kami. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di tempat yang mulia dalam acara pembukaan pengajian rutin yang kita laksanakan di Mushola As-Sufi setiap minggu. Salawat serta salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan juga pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Guru-guru yang kami hormati dan juga Bapak-bapak hadirin, ya, ahlan wa salam, Bapak Ahmad Yuliari, DKM Masjid Nurul Huda. Jadi dua hari yang lalu ya betul ya. Jadi ada musyawarah mufakat, yaitu saya diberikan mandat untuk meneruskan kepengurusan Bapak Mu'alim Abdul Halim
yang memang kesehatan beliau ya, sakit sehingga dia meminta untuk diestafetkan untuk ketua DKM-nya. Alhamdulillah ini amanah yang mesti saya terima dan tentunya kami mohon doa guru-guru semua, kemudian para bapak-bapak, saudara-saudara untuk pertama mendoakan saya supaya bisa saya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tujuan kita adalah memakmurkan mushola kita dan juga kegiatan yang memang sudah terlaksana di kepengurusan DKM Muallim Abdul Rohim ini bisa diteruskan, ya, bisa diteruskan. Jadi sekali lagi saya mohon dukungan dari bapak-bapak dan alhamdulillah malam ini kita sudah start untuk pembukaan pengajian rutin. Jadi kita ada kegiatan pengajian di malam minggu pada maghrib itu dipimpin oleh Ustadz Ujang Falihudin. Kemudian malam Senin ya, itu pengajian dipimpin oleh Habib Firly. Kemudian malam Selasa pengajian membaca Al-Quran dipimpin oleh Profesor Dr. Agus Rahmat Tasbih. Jadi kami mohon kepada jamaah untuk memakmurkan ya. Jadi tadi saya baru dengar ceramah dari Ustadz Rosid Haris ya, Pak Suryadi, bahwa ketika kita duduk ya, duduk aja, duduk terus gak mencatat gitu ya, duduk aja mendengarkan ya majelis ilmu atau majelis zikir, maka itu pahalanya sangat besar di sisi Allah ya. Jadi ada yang bilang malah lebih besar pahalanya dibanding sholat sunnah semalam suntuk ya. Ada yang sanggup nggak sholat sunnah semalam suntuk? Nah jadi alhamdulillah dengan adanya pengajian saya mengharapkan kepada para jamaah, kepada warga ya untuk bisa mengikuti ya pengajian ini, karena memang kata Rasulullah adalah ya ketika kamu melewati taman-taman surga maka datangilah, maka hadirilah. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Majelis ilmu dan majelis zikir. Nah, jadi kan kita senang dong kalau ada di taman surga ya. Jadi ini sebagai taman surga yang di dunia adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Kemudian kami juga mohon dukungan kepada teman-teman semua jamaah. Memang nanti kami tetap perlu bantuan ya, artinya tim untuk bisa menjalankan amanah ini ya. Jadi mohon nanti kami ada menunjuk ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada seksi bidang dakwah, ya ada humas. Insya Allah nanti kita akan berangkat kembali untuk menentukan kepanitiaan. Mungkin itu saja dari saya, dan sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dukungan kepada para donatur, jamaah, para agnia yang sudah mensupport kegiatan acara pembukaan dan kegiatan rutin pengajian. Semoga apa yang sudah dikeluarkan oleh Bapak dan saudara sekalian dibalas dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Demikian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada saudara kita Al-Ustaz Bapak Haji Edi Afriansyah. Beliau selaku Ketua DKM Mushola As-Sufi, karena Mushola As-Sufi ini selama dari berdirinya sampai pada hari ini baru ini kepemimpinan yang kedua dari Ustadz Abdul Halim, diestafetkan ke saudara kita Bapak Haji Edi Afriansyah, di mana yang kita ketahui sekaligus kepala bengkel Al-Quran di pesantren Ibnu Sabil. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidzah, para guru, habaib,
yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aparat pemerintah yang tergabung di majelis yang mulia ini. Pertama, mohon izin, ini sebenarnya bukan nasihat, bukan ceramah, hanya sekedar mengingatkan untuk kita semua bahwa Ramadan baru saja kita lewati. Ramadan itu adalah sekolah, puasa itu madrasah, Lailatul Qadar itu adalah tempat penempaan diri. Jadi biasanya kalau kita masuk sebuah perguruan, keluar itu mesti ada hasilnya. Kita keluar dari madrasah Ramadan, ada hasilnya enggak? Nah, itu yang perlu saya sampaikan saat ini. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kam min sha'im, banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyami illa ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi nggak ada yang dia dapat kecuali haus dan lapar. Banyak orang yang berdiri tarawih tapi tidak ada yang dia peroleh kecuali capek. Nah sekarang Ramadan sudah lewat, indikasinya apa? Bahwa Ramadan kemarin itu kita dapat Lailatul Qadar, kita dapat puasa, kita dapat. Pertama, manakala lewat bulan Ramadan, kita perhatiannya terhadap Al-Quran meningkat. Itu satu indikasi pertama. Jadi kalau ada Ramadan sudah lewat, tapi perhatian kita ke Al-Quran masih sama kayak kemarin, artinya sekolah yang mulia itu, Ramadan yang mulia itu kita lalui tanpa mendapatkan apa-apa. Indikasi pertama. Dan untuk berinteraksi dengan Quran itu ada 3. Yang pertama, berinteraksi dengan lafaznya. Kita harus baca dari juz 1 sampai juz 30. Kalau tidak mampu membaca, kita harus mampu menzikirkan abatasa, alif batasa, 29 huruf dan 12 tanda baca. Itu tahapannya. Berinteraksi dengan lafaznya. Kalau enggak, berarti satu interaksi lewat. Yang kedua, berinteraksi dengan maknanya. Jadi setelah kita baca, kita harus memahami apa yang kita baca. Jadi tidak stuck, oh saya sudah bisa baca, bangga dengan itu. Sesungguhnya itu baru awal, masih harus ada perjalanan ke depan. Pahami apa yang kita baca. Dan untuk memahami ini, itu sudah banyak terjemahan-terjemahan Al-Quran, tinggal kita buka. Ya, sudah nggak sulit. Lalu yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan mengamalkannya, amalan. Apa perintah Quran? Jalani. Berbuat baik kepada kedua orang tua, kita lakukan. Aqimus sholat, suruh mendirikan sholat, kita sholat. Atuz zakat, kita suruh menunaikan zakat, kita zakat. Jadi 3 interaksi dengan Quran. Pertama, dengan lafaznya mesti kita belajar membaca, maknanya mesti kita belajar memahami apa yang kita baca, lalu amalan mesti kita mengamalkan. Jadi indikasi pertama adalah meningkat perhatiannya terhadap Al-Quran. Ya. Yang kedua, yang menginfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra. Jadi lewat bulan Ramadan tidak pelit, dia dermawan, suka berbagi, suka membantu. Itu ciri bahwa Lailatul Qadarnya dapat.
Ada orang bilang, Ustaz, saya itu kejar setiap malam ganjil, saya kejar itu malam Lailatul Qadar. Tapi lewat bulan Ramadan pelitnya luar biasa. Jadi secara ritual dia kejar, tapi secara makna dia tidak dapatkan. Ada orang biasa-biasa, tapi dia dermawan. Nah, orang itu ciri-ciri dapat Lailatul Qadar. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi dia bisarra wa dharra, dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu yang kedua. Yang ketiga, indikasinya wal kadzimin al-ghaiz, mampu menahan marah. Sebelum Ramadan ada persoalan sedikit marah. Ya, ada persoalan yang sebenarnya tidak perlu marah, dia marah. Setelah lewat Ramadan, itu mampu dia kendalikan. Itu dia dapat madrasah Ramadan, dapat Lailatul Qadar, dapat tarawih, dapat makna-makna puasa dalam dirinya. Ya. Lalu yang keempat, wal 'afina 'anil nas, dia mampu memaafkan terhadap sesama manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang paling pandai mengatakan dirinya aku yang salah adalah Rasulullah SAW. Ya, tadi kita bacakan berjanjinya, kita bacakan riwayatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah itu 70 kali, bahkan 100 kali dia mengatakan dalam setiap hari, aku salah. Kalau kita lebih banyak mengatakan aku yang benar, kau yang salah. Padahal istighfar itu sesungguhnya mengajarkan untuk mengakui kesalahan, aku yang salah, kau yang benar. Jadi persoalan terbesar di umat ini adalah ego. Nggak mau dia mengaku salah. Padahal Rasul sudah mengajarkan, Allah sudah mengajarkan untuk kita mengakui kesalahan itu. Astagfirullah, astagfirullah, aku minta ampun kepadamu. Intinya 3, aku salah. Yang kedua, aku siap untuk belajar. Yang ketiga, aku siap memperbaiki diri. Kalau suami istri berhadapan, suami mengatakan aku salah, Dinda, kau yang benar, itu persoalan selesai. Tapi coba kalau sebaliknya, aku yang benar, kau yang salah, maka itu akan menjadi mainannya iblis untuk membuat kita tidak nyaman. Dan ini yang akan menjadi sumber sehingga pemaafan itu tidak kita lakukan. Padahal kalau mau selamat nggak ada jalan lain kecuali pandai memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Ini indikasi yang keempat. Kalau kita dapatkan Ramadan, maka kita ini pandai memaafkan. Nah, makanya di metode tasbih kita ada teriakan, ya Allah, saya sudah maafkan semua orang yang pernah menyakiti. Indikasinya itu. Kenapa? Karena orang yang tidak pandai memaafkan sama hanya dengan menyalakan api neraka buat dirinya. Sebaik apapun dia bisa nolong orang, pandai menyenangkan orang, tapi dia punya dendam dan dia tidak maafkan sampai dia meninggal. Gara-gara itu dia tertahan untuk masuk surga. Subhanallah. Makanya kita hidup ini saya bisa jadi ini berdiri begini, saya bicara 1 detik ke depan, apa saya jamin saya masih hidup. Banyak video seorang ustazah mimpin Yasin masih segar bugar, begitu sampai masanya dia jatuh dan meninggal. Artinya kita ini nggak punya apa-apa, termasuk waktu. Alangkah ruginya pada saat kita menjelang kematian itu dalam hati ada dendam. Maka kata guru, ayo kita bersihkan hati selalu, karena kita tidak tahu 1 detik ke depan kita masih hidup atau tidak. Karena malaikat pencabut nyawa, malaikat Israfil itu memantau setiap saat.
Kalau pikiran kita baik, hati kita baik, kemudian dia cabut, maka itulah yang kemudian terjadi husnul khatimah. Tapi kalau ada dendam, kita nggak maafkan, bahkan anak-anak kita kasih tahu, kau jangan mendekat kepada dia, 7 turunan, tiba-tiba Israel datang, maka kita mati, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jangan sampai hal ini membebani kita. Ramadan sudah lewat, kita lihat indikasinya, kita dapatkan atau tidak. Saya ulang, pertama, Al-Quran meningkat. Yang kedua, nggak pelit. Yang ketiga, tidak suka marah. Dan yang keempat, pandai memaafkan manusia. Ini yang tidak pelit ini, biasanya mereka yang pelit itu merasa bahwa apa yang dia miliki itu punya dia. Padahal kehadiran kita sendiri ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kehilangan. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dia takut kehilangan sesuatu, maka sesungguhnya dia tidak menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa. Bahkan 1 detik ke depan itu bukan punya dia, dirinya sendiri bukan punya dia. Jadi kita ini enggak la haula wala quwwata illa billah. Jadi apa yang mau dipelitkan? Jamaah sekalian yang berbahagia, ini yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan insya Allah ini membuat kita kebersamaan itu selalu tertata dengan baik, ya. Sehingga dalam pergerakan-pergerakan kita sama-sama selamat. Jadi kita ini melakukan perhelatan ini, pengajian rutin ini, bukan sekedar terlihat mas musola as-sufi itu hebat dan seterusnya, bukan. Tapi kita pengen sama-sama selamat. Ini adalah satu media, adalah satu sarana, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bi'audillahi wa taufiqi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tinggalkan, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya lihat nasib. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru kita Bapak Profesor Dr. Agus Rahmat Tasbih yang telah mengingatkan kita semua akan tujuan hidup di dunia menuju akhirat nanti. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelum acara kita tutup dengan doa, saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kata dan kalimat saya yang kurang berkenan, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita tutup acara kita ini dengan doa yang insya Allah kita mohonkan kepada orang tua kita Bapak RT Muni Nawawi. Kepada beliau, Ya Karim, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqil Fatihah, wa bisyiril Fatihah, wa bil mu'jizatil Fatihah, wa bil karamatil Fatihah. Iftah lana buabal khair, waj'alna min ahlil khair, waj'alna la hadirina min ahlil khair. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo Bapak-bapak, kami persilakan untuk menikmati